Dipaksa nikah bab 40. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kini Dinda sudah berada di kantor, setelah mengantar balik Kanaya di mansion. Pikirannya kembali tidak tenang memikirkan perkataan Mama Chelsea mengenai kehidupan Alvaro semenjak dirinya menghilang. Hufet, kenapa semua semakin melebar? Apa yang harus aku perbuat jika semua sudah seperti ini? Ucap Dinda bingung. Dinda tidak fokus membaca dokumen yang harus ditandatangani hari ini, pikirannya benar-benar dalam keadaan tidak baik. Jika terus seperti ini kerjaan di rumah sakit bisa terbengkalai, karena kerjaan perusahaan yang belum ia selesaikan. Apa benar Kak Al begitu mencintaiku? Tapi kenapa saat itu ia tidak mempercayaiku? Kenapa langsung talak aku? Tanpa berpikir panjang, kata talak berarti mengakhiri semua hubungan yang ada. Kata Dinda mengingat lekat pembicaraannya dengan Mama tadi. Tok tok tok, masuk. Perintah Dinda dari dalam. Cekrek, pagi, Bu. Pagi juga, ada apa? Kantor pusat yang berada di Indonesia ada masalah, Bu. Kemungkinan besar akan bangkrut jika tidak cepat ditangani. Saya juga mendapat laporan dari orang kepercayaan kita, staf keuangan di kantor pusat Jakarta menggelapkan uang dan sekarang melarikan diri dengan sejumlah uang 55 M. Dan pihak kita sudah berpencar untuk mencari, tapi sampai sekarang belum juga ditemukan. Jelasnya memberi laporan. Mendadak kepalanya menjadi pening, kenapa begitu banyak masalah? Belum juga menyelesaikan masalah pribadi. Sekarang sudah datang yang satu. Rasanya ia ingin menyembunyikan diri agar terhindar dari masalah. Kerahkan beberapa orang untuk menghandle kerjaan di kantor pusat Jakarta. Saya tidak bisa menghandle di sana. Jangan beritahu ini pada papa saya, atau keadaannya akan down mendengar masalah ini. Pesan Dinda mewanti pada asistennya. Baik Bu. Iya. Apa masih ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak, Bu. Hanya ini saja. Baiklah, jika seperti itu kamu bisa kembali ke ruanganmu. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Iya. Kepergian asistennya, Dinda langsung menyandarkan diri pada kursi kebesarannya dengan tangan memijit pelipis. Sungguh hari ini sangat terasa berat. Dinda menutup mata perlahan menenangkan diri. Kek, Nek, kenapa kita tidak tinggal di Indonesia? Tanya Kanaya membuka suara. Saat ini mereka berada di ruang keluarga menikmati serial televisi dengan cemilan kecil sebagai pelengkap. Emang kenapa Naya mendadak bertanya seperti ini? Apa karena Dedi tinggal jauh sama kita? Tebak kakek Naldo memandang cucu kecilnya. Iya, Kek. Naya mau dekat sama Dedi dan Momi. Kalau jauh kapan Naya bisa satukan mereka? Naya ingin punya keluarga utuh, bukan terpisah seperti ini. Lirih Kanaya. Cucu kakek jangan sedih, secepatnya kita akan pindah ke Indonesia. Tapi bukan sekarang, karena kakek harus mengurusi beberapa kerjaan di sini sebelum pindah. Dan Momi Naya juga harus mengurus kepindahan kerja rumah sakit. Jelas kakek memberi pengertian pada Kanaya. Baiklah, tidak apa-apa. Naya akan sabar menunggu. Bagus, ini namanya cucu kakek. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, tapi Dinda masih berada di kantor. Kerjaan terus datang menumpuk, hingga ia melupakan kerjaannya di rumah sakit. Dinda membolak-balikan berkas satu persatu membaca secara detail sebelum menandatangani. Ia tidak ingin ceroboh yang dapat mengakibatkan perusahaan Papa Naldo rugi karena ketidakketelitiannya. Dret, dret, dering ponsel Dinda berbunyi. Tanpa melihat nama penghubung ia langsung mengangkat. Halo, sapa Dinda. Hari ini saya tidak ke rumah sakit. Saya akan menghubungi rekan saya untuk menggantikan tugas saya.
Baiklah, jika seperti itu saya tutup dulu teleponnya. Beberapa menit kemudian, Dinda menghubungi Ratna. Halo, assalamualaikum. Nah, salam Dinda saat panggilan terhubung. Waalaikumsalam, tumben telepon, jangan bilang lo mau minta tolong sesuatu kan. Tebak Ratna di seberang sana merasa firasat tidak enak. Ratna sangat mengenal Dinda, ia tidak pernah menghubungi seseorang jika tidak perlu, tapi jika ada perlu dan maunya pasti akan sering hubungi. Hehehe, lo tahu aja. Cengengesan Dinda malu, tebakan sahabatnya ini sungguh sangat tepat. Iya, gue udah tahu banget kebiasaan buruk lo. Ada maunya aja telepon, coba kalau gak ada, jangan harap. Ponsel pasti dikantongi terus di tas, kata Rata. Bisa aja loh, tapi gue bisa tolong kan? Tanya Dinda. Udah gue tebak, emangnya mau minta tolong? Gue hari ini gak bisa ke rumah sakit, kerjaan di kantor menumpuk dan gak bisa gue tinggal, jadi gue mau minta tolong lo handle pasien gue yang hari ini harus gue tangani, dan datanya ada di ruangan gue. Sekarang jadi repot sendiri kan? Udah gue bilang Dinda sayang, gak usah ambil dua bidang kerjaan. Cukup ambil satu saja, kalau udah begini ujungnya siapa yang bakal kena? Pasti gue lagi yang diminta tolong. Iya gue tahu, tapi gimana lo mau kan, bantu gue. Bujuk Dinda berharap Ratna mau membantunya. Iya, gue bantu. Makasih Ratna sayang, lo emang sahabat yang bisa diandalkan, gak nyesal gue temanan sama lo. Ada maunya aja gue dipuji, kalau gak ada gue gak dianggap. Maaf. Nah, gue tutup telepon dulu ya, masih ada kerjaan yang harus gue selesaikan, nanti kita sambung lagi, tapi kalau gue ingat ya. Wassalamualaikum. Ucap cepat Dinda diakhiri salam sebelum menutup panggilan telepon. Setelah panggilan dimatikan, Ratna menggeleng kepala. Punya teman gini amat. Syukur sayang, kalau tidak, udah gue buang ke laut. Gumam Ratna. Dia segera menyimpan ponsel pada saku jas kerja rumah sakit yang sedang ia kenakan. Berjalan menuju ruang kerja Dinda untuk mengambil data pasien yang harus ia tangani menggantikan tugas Dinda. Baru juga mematikan sambungan telepon dengan Ratna, sekarang ponselnya kembali berdering. Siapa lagi sih? Kenapa menelpon tidak melihat sikon? Gerutu Dinda seraya mengangkat telepon. Halo. Alhamdulillah saya baik Pak. Ada perlu apa Bapak menghubungi saya? Tanya Dinda sedikit tidak suka dengan pria yang menghubunginya ini. Maaf Pak, saya tidak bisa. Hari ini banyak kerjaan yang harus saya kerjakan, selagi saya minta maaf. Jika tidak ada yang ingin Bapak katakan, saya tutup dulu. Kata Dinda seraya mematikan sambungan telepon. Hufet, kenapa Pak Nino tidak berhenti mengejarku? Semakin ditolak bukan menjauh, tapi semakin gencar. Gumam Dinda pusing harus menangani pria keras kepala. Semakin kesini ia makin risih dengan sikap Pak Nino. Tidak ingin diganggu kesekian kali, ia mematikan daya ponselnya. Nah, kalau begini aman, tidak akan ada pengganggu. Ucap Dinda setelah mematikan ponsel merasa lega. Dinda kembali fokus berkencan dengan dokumen tercintanya. 6 bulan kemudian, hari ini keluarga Adipati akan pindah ke Indonesia. Awalnya Dinda bersikeras menolak, namun semua itu tidak berlangsung lama setelah mendengar alasan dari Mama Sofia yang ingin lebih dekat dengan makam kedua orang tua di hari tuanya. Mau tidak mau, akhirnya Dinda menyetujui. Lagi pula kantor pusat di Jakarta hingga sekarang belum bisa ditangani, orang kepercayaannya tidak bisa menghandle.
Wulan akan ikut pindah bersama Dinda. Ia pun sudah mengurus surat kepindahan tempat kerja rumah sakit di Indonesia. Dinda, apa semua surat kepindahan tempat kerja kamu sudah beres? Tanya Mama. Sudah, Ma. Jawab Dinda. Alhamdulillah, jadi kamu tinggal lapor diri untuk masuk kerja. Katanya. Iya, Ma. Lagian yang pindah bukan hanya aku, tapi Ratna dan Dimas juga. Kenapa mereka juga ikut pindah? Apa ada problem? Penasaran Mama memandang serius pada Dinda. Tidak, katanya setia kawan. Jawab Dinda, lalu mengingat betapa alay kedua sahabatnya yang ngotot ingin ikut pindah. Dinda bahagia memiliki kedua sahabat yang begitu baik dan selalu ada kapanpun keadaannya. Momi, Uncel dan Onti akan ikut pindah ke Indonesia bersama kita ya. Tanyakan ayah, saat itu sedang menuruni anak tangga, sekilas ia mendengar kedua sahabat mominya akan ikut pindah. Kanaya hanya mengetahui kedua sahabat mominya adalah Ratna dan Dimas, selain itu tidak ada yang lain. Iya sayang, Uncel Dimas dan Onti Ratna akan ikut, apa Naya senang? Tanya Dinda menatap wajah putri kecil yang amat ia cintai. Iya Momi, Naya senang pakai banget, sahut Naya, tersenyum riang. Dinda senang melihat putrinya bahagia, kedekatan Kanaya dengan kedua sahabatnya sudah sangat dekat, sudah seperti keluarga. Alhamdulillah, Momi ikut senang kalau Naya senang. Kata Dinda. Ya sudah kita lanjut bicaranya nanti, sekarang kita harus segera bersiap. Ucap Mama Sofia, menyudahi obrolan mereka, karena harus bersiap-siap. Di Indonesia, Mama Chelsea terus mendesak Alvaro untuk mempertemukan ia dan cucu semata wayangnya. Al, sekali-kali ajaklah Naya ke Indonesia, apa kamu tidak merindukan putrimu? Tanya Mama Chelsea memandang Alvaro. Setelah mengetahui kebenaran bahwa Dinda meninggalkan mansion dalam keadaan hamil dan sekarang berhasil melahirkan seorang tuan putri cantik, Mama Chelsea tidak lagi mendesak Alvaro untuk menikah. Sekarang yang ia inginkan Alvaro dapat bersatu kembali dengan Dinda. Dan saat itu juga, Alvaro tak lagi menghindari mamanya. Obrolan yang ia takutkan telah selesai, tapi datang obrolan baru. Ma, Al akan ajak Naya ke Indonesia, tapi bukan sekarang, tunggu waktu yang tepat. Lagian Al juga harus berbicara ini dengan Dinda dan kedua orang tuanya. Semua tidak semudah yang Mama katakan. Jelas Alvaro. Kamu dedinya Al, kamu juga berhak. Mama rasa Dinda juga tidak keberatan, apa perlu Mama bicara ini dengan Dinda? Tanya Mama seraya ingin menghubungi Dinda. Dengan cepat Alvaro menghentikan niat mamanya. Tidak perlu Ma. Satu hal yang Mama harus ketahui, setelah apa yang diperbuat Al pada Dinda, apa itu masih pantas dibilang masih memiliki hak atas Naya? Tanya balik Alvaro. Dia tidak ingin ibunya egois dengan semua ini, hingga melupakan hal buruk yang telah ia perbuat di masa lalu pada Dinda. Meski sekarang Dinda, Kanaya dan juga kedua mertuanya telah memaafkannya, ia tidak ingin melebihi batas. Semua yang terjadi di masa lalu, kini membuat ia sadar dan sekarang menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan mengambil keputusan. Ia tidak ingin kejadian masa lalu terulang untuk kedua kalinya. Mama Chelsea seketika diam mendengar perkataan Alvaro. Ia tidak menyangka sekarang putranya telah berubah, pola pikirnya sangat berbeda dari Alvaro dulu yang ia kenal. Kamu sungguh berubah Al, Mama tidak menyangka sikap kamu sekarang lebih dewasa. Mama berdoa semoga Dinda bisa melihat perubahan kamu ini dan secepatnya kalian bisa bersatu menjadi keluarga yang bahagia. Batin Mama berdoa penuh harap.
Tidak ada keinginan lain dari seorang ibu selain melihat kebahagiaan putranya. Baiklah, Mama tidak akan memaksa kamu lagi, katanya. Satu kalimat keluar dari mulut mamanya, membuat ia merasa menjadi anak yang tidak berguna. Maafkan Al, Ma. Al tidak bermaksud mengecewakan atau menolak keinginan Mama. Al hanya ingin menunggu waktu yang tepat untuk membawa Naya. Batin Alvaro. Sekarang keluarga Adipati sudah berada di dalam jet pribadi milik Papa Naldo. Keberangkatan mereka dari Korea Selatan ke Indonesia akan memakan waktu 7 jam. Dinda tidak bisa istirahat selama berada di dalam jet. Ia harus setia menjaga Wulan yang saat ini usia kandungannya sudah mencapai bulan ke-6. Kehamilan yang sudah semakin besar sebenarnya tidak baik untuknya pergi perjalanan jauh. Namun apa yang bisa diperbuat lagi, Wulan ngotot untuk ikut bersama Dinda, padahal saat itu ia sudah menjelaskan pada Wulan untuk stay di Korea sampai melahirkan, tapi orangnya tetap tidak ingin dan memaksa ingin ikut bersama. Dan Dinda tidak bisa berkata apapun selain mengiyakan permintaan Wulan. Lagi pula jika dipaksa pun, hasilnya akan tetap sama. Apa kamu sudah merasa lebih baikan? Tanya Dinda pada Wulan. Iya, Kak, sahut Wulan. Berbaringlah, kakak akan ambil minyak angin untukmu, ucap Dinda. 1 menit kemudian, Dinda kembali dengan membawa minyak angin. Dia segera mendudukkan bokong di samping Wulan, dan segera mengoles minyak angin di area perut dan punggung belakang Wulan. Dinda begitu talenta mengurus Wulan, hal tersebut tidak lepas dari mata kedua orang tuanya. Mereka bangga memiliki putri sebaik Dinda. Pa, Mama berharap Dinda bisa menemukan kebahagiaannya. Mama tidak sanggup melihat orang sebaik Dinda harus menerima semua ini, kata Mama tanpa menoleh, matanya masih fokus memandang Dinda. Papa juga sama halnya dengan Mama, Dinda putri yang baik, Papa bersyukur bisa bertemu dengannya. Dan satu keajaiban pula Dinda adalah putri kandung Mama, hingga Papa bisa memiliki putri secantik dan sebaik Dinda, ucap Papa Naldo. Iya, Pa. Mama juga bersyukur. Kakek, Nenek, panggil Kanaya berjalan menghampiri keduanya. Iya sayang, ada apa? Sahut Nenek. Kenapa Momi mengoles perut Aunty Wulan? Apa Dede dalam perut Aunty kesakitan? Tanya Kanaya menoleh pada sang Momi berada, lalu menatap bergantian pada kakek dan nenek. Tidak sayang. Aunty Wulan lagi kurang enak badan, Dede dalam perut Aunty kuat, kan Momi Naya selalu temanin jadi gak bakal terjadi sesuatu pada dedenya. Jelas Nenek. Oh, gitu. Apa Dede Aunty akan jadi adik Naya? Tanya lagi Kanaya.